Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda santri kelas 7 MTS Husnul Khotimah yang dirahmati Allah, Ustaz doakan semoga antum dan keluarga berada dalam kondisi sehat walafiat dan semoga rahmat, hidayah serta taufik Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai aktivitas sehari-hari antum. Pada pembahasan di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari materi bab 1 yang berjudul Proses Perumusan dan Pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara. Adapun poin yang sudah kita bahas pada pertemuan tersebut yakni tentang bagaimana latar belakang perumusan Pancasila serta bagaimana proses pembentukan BPUPKI. Untuk itu, di kesempatan pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan materi bab 1 tersebut, yang mana di kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana proses berlangsungnya sidang BPUPKI 1 secara singkat. Telah kita pelajari bersama bahwa anggota BPUPKI secara resmi dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Keesokan harinya, yaitu tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, anggota BPUPKI melaksanakan sidangnya yang pertama, yang bertempat di Gedung Chuo Sangiin. Gedung Chuo Sangiin itu terletak di Komplek Departemen Luar Negeri dan sekarang bernama Gedung Pancasila. Dalam pelaksanaan sidang BPUPKI 1, nampak seluruh peserta sidang sangat antusias di dalam mengikuti jalannya persidangan tersebut. Dalam sambutan pembukaannya, Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyo Diningrat menyatakan sekaligus menanyakan kepada peserta sidang, Indonesia merdeka itu dasarnya seperti apa? Itulah pertanyaan yang kurang lebih dilontarkan oleh Dr. Rajiman kepada seluruh peserta sidang. Di antara peserta sidang itu banyak yang antusias untuk membahas mengenai dasar negara, namun tak sedikit juga yang memilih untuk tidak bersuara atau diam saja dikarenakan mereka menganggap persoalan dasar negara adalah persoalan yang sangat filosofis. Sehingga persoalan yang sangat filosofis ini jika dikemukakan maka akan menimbulkan perdebatan yang begitu panjang. Oleh karena itu, tak sedikit di antara mereka yang justru memilih diam di dalam persidangan tersebut. Di dalam catatan sejarah kita terdapat banyak tokoh yang mengemukakan tentang konsep dasar negara yang akan digunakan setelah negara kita merdeka. Dari sekian banyak tokoh yang menyatakan gagasannya mengenai dasar negara Republik Indonesia, hanya ada 3 tokoh yang dikenal oleh bangsa kita sebagai tokoh yang mengusulkan dasar negara. Alasannya adalah karena apa yang disampaikan oleh 3 tokoh ini tercatat di dalam notulensi sejarah bangsa kita. Namun, dalam perkembangannya, ada 1 tokoh lagi yang walaupun secara terperinci tidak tercatat di dalam persidangan, apa yang disampaikannya itu selalu teringat oleh bangsa kita. Untuk itu, mari kita pelajari apa-apa saja yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tersebut. Tokoh-tokoh yang dimaksud adalah yang pertama Muhammad Yamin. Beliau menyampaikan gagasan dasar negara kita pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua ada Dr. Supomo. Beliau menyampaikan gagasannya pada tanggal 30 Mei 1945. Yang ketiga ada Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo menyampaikan gagasannya pada tanggal 31 Mei 1945 dan yang terakhir ada Insinyur Soekarno. Beliau menyatakan gagasan negara Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Tokoh pertama yang menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Republik Indonesia ialah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah sosok seorang sastrawan. Beliau juga seorang budayawan, seorang ahli hukum. Beliau aktivis kemerdekaan dan juga seorang ahli bahasa.
pada tanggal 29 Mei 1945 di hadapan seluruh peserta sidang BPUPKI 1, beliau menyampaikan pidatonya mengenai dasar negara Republik Indonesia. Yang sebelum pada inti dari dasar negara Republik Indonesia yang ingin beliau usulkan, beliau berikan dulu alasan-alasan berikut dengan latar belakang dari usulan yang ingin beliau sampaikan. Salah satu kutipan dari pidato beliau adalah, beliau berkata, "Rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang kepada kebudayaan orang Timur." Jadi menurut Yamin, pokok-pokok dasar negara harus disusun berdasarkan kepribadian Indonesia. Itulah yang beliau sampaikan. Adapun dasar negara yang beliau sampaikan tersebut isinya ada 5. Yang pertama ada pri kebangsaan. Menurut Muhammad Yamin, negara Indonesia itu harus berdasarkan kepada pri kebangsaan, yang berarti suatu negara kebangsaan, suatu negara national state atau negara kebangsaan yang berketuhanan, yang muncul dari peradaban Indonesia yang baru. Menurut Muhammad Yamin juga, peradaban yang tadi beliau sampaikan itu berbeda dengan peradaban yang ada di masa kerajaan Sriwijaya, yang bertumpu pada sistem kedatuan yang berasal dari ajaran Mahayana. Dan berbeda juga dengan peradaban yang muncul di zaman kerajaan Majapahit, yang disusun atas dasar sistem keprabuan berdasarkan agama Buddha. Poin kedua, dasar negara Indonesia menurut Muhammad Yamin adalah pri kemanusiaan. Ini didasarkan atas pengakuan terhadap hukum internasional dan peraturan kesusilaan segala bangsa dan negara merdeka. Yamin mengatakan kemerdekaan harus memberi perlindungan tinggi dan pengawasan luhur kepada putra negara dengan segala hal miliknya dalam lingkaran batasan daerah dan negara. Poin ketiga, usulan Muhammad Yamin mengenai dasar negara ialah pri ketuhanan. Maksudnya adalah kesejahteraan Indonesia merdeka akan berketuhanan sebab bangsa Indonesia adalah bangsa yang berperadaban luhur yang mempunyai Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, pri kerakyatan. Pri kerakyatan maksudnya adalah negara Indonesia berlandaskan pada permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan. Dan yang terakhir, usulan dari Muhammad Yamin adalah kesejahteraan rakyat. Hal ini berarti negara Indonesia harus dilandasi oleh keadilan sosial. Artinya, negara tidak dirasakan sebagai ikatan umum yang menyempitkan hidup rakyat. Negara juga tidak dipandang sebagai suatu susunan pemerintahan yang hanya dikuasai oleh satu kelompok saja, melainkan hubungan dengan segala yang diinginkan oleh rakyat. Itulah dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, yang terdiri atas 5 poin, yang pada intinya beliau menyampaikan dasar negara tersebut isinya sebagai berikut: 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Tokoh kedua yang mengusulkan rumusan dasar negara Republik Indonesia ialah Profesor Dr. Supomo. Menurut Supomo, negara merdeka harus memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat atas hukum internasional. Supomo mengusulkan setelah Indonesia terbentuk sifatnya harus bersatu dalam satu kesatuan. Negara tidak hanya mempersatukan golongan mayoritas, tapi juga seluruh lapisan rakyat. Supomo juga menentang Indonesia dijadikan negara Islam, seperti keinginan para golongan Muslim waktu itu. Ia berpandangan urusan agama harusnya dipisah dari urusan negara. Di dalam salah satu kutipan pidatonya, sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, beliau berkata,
Maka teranglah tuan-tuan yang terhormat, bahwa jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya dan mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam satu lapangan apapun. Itulah salah satu kutipan dari pidatonya Supomo. Supomo kemudian menyampaikan usulannya soal dasar negara. Menurut dia, ada 5 prinsip yang bisa dijadikan dasar negara. 5 prinsip itu yakni 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Isi pidato dari Supomo tersebut mengisyaratkan bahwa dasar negara kita harus mensyaratkan adanya sebuah persatuan dan kesatuan. Tokoh ketiga yang menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Republik Indonesia ialah Ki Bagus Hadikusumo. Nama Ki Bagus Hadikusumo mungkin terdengar asing di telinga kita, karena nama beliau tidak setenar nama Insinyur Soekarno, tidak pula seterkenal Muhammad Hatta, atau juga nama pesohor-pesohor negeri lainnya di masa itu. Namun, yang harus kita tahu, Ki Bagus Hadikusumo merupakan salah satu tokoh BPUPKI yang mempunyai jasa besar di dalam proses perumusan dasar negara Republik Indonesia. Usulan beliau mengenai dasar negara Republik Indonesia ialah beliau meminta agar dasar negara Republik Indonesia itu berdasarkan atas ajas Islam atau berdasarkan atas syariat Islam, sehingga bentuk negara kita pun adalah negara Islam. Buktinya adalah beliau menjadi salah satu tokoh yang paling kekeh, yang paling tetap tidak berubah pendiriannya untuk tidak menghapus 7 kalimat yang termuat di dalam Piagam Jakarta. Di mana di dalam Piagam Jakarta itu salah satu isinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Beliau meminta agar kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu tidak dihapus. Walaupun pada akhirnya atas desakan dari Abikusno Cokrosuyoso, salah satu partner beliau sebagai salah satu perwakilan dari golongan Islam, akhirnya beliau menerima untuk menghilangkan 7 kalimat tersebut dan diganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Namun dengan catatan, beliau menginginkan kalimat ketuhanan tersebut diposisikan sebagai dasar negara yang pertama. Itulah singkat cerita mengenai usulan Ki Bagus Hadikusumo mengenai dasar negara Republik Indonesia. Setelah Muhammad Yamin, Supomo, dan Ki Bagus Hadikusumo beserta tokoh-tokoh lain di dalam sidang BPUPKI 1 tersebut menyampaikan gagasan mereka tentang dasar negara yang justru malah mengundang perdebatan sengit di antara mereka. Tibalah saatnya pada tanggal 1 Juni 1945 giliran Insinyur Soekarno memperoleh kesempatan untuk menyampaikan usulannya terkait dengan dasar negara yang akan digunakan oleh bangsa kita. Menurut Insinyur Soekarno, apa-apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh sebelumnya itu belum bisa menjawab terkait dengan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat tentang dasar negara apa yang akan kita pakai. Soekarno beranggapan mengenai dasar negara itu sesuatu hal yang fundamental, bukan sesuatu hal yang remeh. Di dalam salah satu kutipan pidatonya, beliau menyatakan bahwa nama dasar negara yang beliau usulkan itu adalah Pancasila. Isi kutipan pidato Bung Karno tersebut kurang lebih seperti ini. Saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Kemudian setelah beberapa kali kemungkinan akan diperas hanya menjadi 3 asas dan 1 asas. Beliau berkata,
Pancasila bisa menjadi Trisila. Trisila bisa menjadi Ekasila. Tetapi terserah tuan-tuan, mana yang tuan-tuan pilih. Akhirnya seluruh peserta sidang memilih Pancasila sebagai dasar negara dan menolak Trisila beserta Ekasila. Walaupun peserta sidang sudah memilih istilah Pancasila sebagai dasar negara kita, namun untuk rumusan isinya itu perlu disempurnakan lagi. Itu menurut peserta sidang. Dan yang perlu kita ketahui bahwa setiap kali pidato Bung Karno di sidang BPUPKI 1 tersebut selalu mengundang tepuk tangan dari seluruh peserta sidang. Sekarang kita lihat bagaimana isi rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno tersebut. Yang pertama, rumusan dasar negara menurut Soekarno yaitu kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi, apa-apa yang disampaikan oleh Bung Karno itu merupakan salah satu acuan ketika para pendiri negara kita untuk selanjutnya menyempurnakan lagi rumusan Pancasila yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Perlu kita ketahui bahwa ketika Insinyur Soekarno menyampaikan ide gagasannya mengenai dasar negara tersebut, itu disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Sehingga oleh bangsa kita, setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Walaupun pada kenyataannya tanggal 1 Juni ini hanya sebatas melahirkan istilah nama Pancasila sebagai dasar negara. Karena untuk rumusannya ini dibahas di kemudian hari setelah sidang BPUPKI 1 ini selesai dilakukan. Dan penetapan akhirnya mengenai rumusan dasar negara yang final yang didasarkan kepada kesepakatan para pendiri bangsa, yaitu yang sesuai dengan hasil sidang PPKI 1, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi antum sekalian di dalam memahami bagaimana proses kesejarahan bangsa kita ketika merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum menutup pembelajaran, Ustadz ingin mengutip salah satu ucapan dari Bung Karno. Beliau berkata, "Bangsa yang besar ialah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah." Sekian pembahasan kita di pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tetap jaga semangat belajarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.